Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajarannya kita, yakni pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran yang ketiga. Namun sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, jika sudah, mari sama-sama kita ke materinya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Pohon tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Ya, jadi adik-adik, di sini ada informasi mengenai tumbuhan tomat ya, dimana dikatakan bahwa tomat itu ya memiliki banyak manfaat. Kemudian dia atau di dalamnya mengandung vitamin C, yang dimana vitamin ini sangat berguna bagi tubuh kita, terutama gigi dan mulut kita ya. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Ya, jadi adik-adik ya, perlu diketahui atau perlu kalian ketahui bahwa pohon kelapa itu memiliki ya banyak manfaat, atau bahkan ya dari akar sampai pucuknya itu adik-adik, pohon kelapa ya dapat dimanfaatkan ya. Misalnya akarnya bisa dijadikan obat, kemudian batangnya ya bisa dijadikan bahan bangunan untuk membuat rumah, misalnya dari rumah kayu ya, itu bisa adik-adik. Kemudian daunnya ya itu bisa dijadikan atap rumah ya, lidinya ya itu bisa dijadikan sapu ya. Kemudian pucuknya ya itu bisa dijadikan misalnya untuk buat ketupat misalnya, atau buat burasa misalnya ya, itu bisa adik-adik ya. Kemudian apalagi buahnya ya, buahnya itu bisa diminum ya, bisa dimakan ya. Itu makanya dikatakan bahwa pohon kelapa itu ya semua bagiannya itu dapat berguna ya. Nah, tahukah kamu asal mula buah kelapa? Ya, jadi sekarang kita akan mendengarkan kembali atau membaca kembali tentang dongeng ya, asal mula dari buah kelapa ini adik-adik. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu
sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti itu. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya atau banyak manfaatnya ya. Nah, adik-adik, inilah dongeng tentang asal mula dari pohon kelapa ya. Nah, lagi-lagi saya sampaikan bahwa dongeng itu ya adalah sebuah cerita yang mengandung fiktif ya atau imajinasi, khayalan belaka yang dibuat oleh pengarangnya ya atau penulisnya ya adik-adik. Nah, amanat apa atau pesan apa gitu yang bisa kita kira-kira ambil dari dongeng ini ya. Nah, amanat yang pertama atau pesan yang pertama ya, ketika kita sudah berbuat janji ya, itu jangan kita ingkari ya. Tadi kan sudah dikatakan sama penyihir, dia bisa ya membuka kotak hijau itu ketika dia sudah sampai di rumahnya ya. Namun karena dia tergoda ya dengan misalnya bisikan-bisikan ya setan misalnya, maka dia tergiur untuk membuka kotak hijau tersebut. Nah, jadi tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Nah, ini cerita dongeng ya bersumber atau diambil dari Kidsnesia.com. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Ya, jadi dikatakan ya di truk pertama ada 425 ya buah kelapa, di truk kedua ada 590
buah kelapa. Nah, kita ingin mengetahui jumlahnya ya dari keduanya ini. Nah, berapa 425 berapa berapa ya 425 ditambah 590. Nah, ini kita ingin ketahui hasilnya adik-adik. Nah, untuk mengetahui hasilnya ini kita akan menyelesaikan lagi dengan penjumlahan bersusun ya. Baik, pertama kita tulis dulu 425 kita tambah dengan 590. Nah, baik, kita selesaikan dulu dari sini. Angka satuannya 5 ditambah 0 itu 5, 2 ditambah 9 itu sama dengan 11 ya. Nah, karena masih ada angka yang di depannya yang kita ingin jumlahkan ya, berarti di sini kita cukup tulis satu angka saja yang di belakangnya, berarti tulis 1, kemudian kita ingat 1 ya, atau simpan 1. Nah, di sini 4 tambah 5, 4 ditambah 5 itu 9 tambah 1 berarti 10 ya. Nah, karena tidak ada lagi angka yang di depannya, ini kita langsung tulis saja ya, 10. Nah, jadi hasilnya adalah 1015 ya. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 10.015 ya. Oke. Jika posisi gambar truk itu diubah ya, seperti ini misalnya. Oke. Truk yang kedua kita simpan di depan yang berisi 590, kemudian truk yang pertama yang berisi 425 kita taruh di bagian kedua 425 ya, seperti ini. Apakah ketika kita tukar seperti ini itu hasilnya akan tetap sama atau berbeda? Kira-kira menurutnya adik-adik bagaimana? Ya, ini kalau kita lihat ya, kita lihat sekilas, ini pasti tetapnya akan sama ya. Ya. Namun untuk membuktikannya kita lakukan lagi penjumlahan bersusun ya. Apakah memang ya, ini ketika ditukar seperti ini hasilnya akan tetap sama atau berbeda ya? Nah, kita akan buktikan. Oke, berarti kita tulis dulu 590 kita tambah dengan 425 ya. Aduh. Oh, jadi ngikut ya. 0 ditambah 5 ya 5. 9 ditambah 2 itu 11 seperti yang tadi, karena masih ada angka di depannya maka ini kita tulis saja angka keduanya, kemudian angka di depannya itu kita simpan ya, atau kita ingat. Berarti kita tulis 1 kemudian kita ingat 1 ya. 5 tambah 4 sama dengan 9, 9 ditambah 1 sama dengan 10 ya. Ternyata sama ya adik-adik, hasilnya adalah 10.015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, ini adalah berlaku sistem pertukaran ya. Maksudnya ketika kita ubah ya, itu hasilnya akan tetap sama. Atau kita rubah ya, kita tukar maksudnya, itu akan tetap menghasilkan penjumlahan yang atau menghasilkan hasil yang sama. Sorry. Ya. Jadi 425 ditambah 590 itu sama saja dengan 590 ditambah 425 ya. Nah, ini ada tugas ya. Silakan adik-adik kerjakan. Jangan sampai nomor 10 lah. Sampai nomor berapa ya? 6 saya, sampai nomor 6 ya.
ini dikerjakan yang seperti tadi ya. Jangan misalnya 535 ditambah 400 sama dengan, langsung adik-adik tulis di sini, oh pasti hasilnya sama ini. Nah, tidak perlu adik-adik lagi misalnya, jangan sampai adik-adik tidak mau menjumlahkan lagi, langsung tulis begini, saya langsung tulis misalnya di sini 400 ya. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik, kita harus buktikan ya. Tapi kalau misalnya memang adik-adik rasa-rasa hasilnya memang tetap sama ya, enggak apa-apa, misalnya enggak usah dicakar gitu. Tetapi ya saran saya atau saran Pak Guru ya, adik-adik harus tetap ketahui dulu jumlahnya ya, baru bisa menyimpulkan bahwa 535 tambah 400 sama dengan atau sama saja dengan 400 ditambah 535 ini ya. Saya kasih contoh ya, yang nomor pertama, misalnya ini yang saya cakar ya, misalnya melalui sistem pencakaran ya, bukan langsung tulis begitu saja ya. Ini berarti kita tulis dulu 535 kita tambah 400 ya. Oke, 5 ditambah 0 5, 3 ditambah 0 3, 5 ditambah 4 sama dengan 9 ya. Kalau misalnya kita tukar, berarti 400 ditambah 535 ya. 0 ditambah 5, 5, 0 ditambah 3, 3, 4 ditambah 5, 9 ya. Hasilnya tetap sama ya, 935. Berarti 535 ditambah 400 sama saja dengan 400 ditambah 535 ya. Harus ada sistem cara kerjanya atau pencakarannya seperti ini adik-adik ya. Jangan langsung misalnya tulis di sini 275 ya. Harus ada cakarannya seperti ini. Oke? Jangan lupa tugasnya ini sampai, karena saya sudah kerjakan nomor satunya. Jadi adik-adik itu kerja saja sampai nomor 6 ya. Oke? Nah, baik adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi adik-adik itu pahami dengan baik atau dapat pahami dengan baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.